Semua bintang yang kita lihat, termasuk matahari, berada dalam sebuah keseimbangan dari berbagai kekuatan. Bintang merupakan objek yang sangat berat, sehingga gravitasinya pun juga kuat. Gravitasi ini menekan planet dari luar dan membuatnya mengecil. Di dalam sebuah bintang, saat bintang membakar sumber energinya, terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang sangat besar. Energi ini berupa cahaya dan panas yang kita rasakan di siang hari. Namun yang terpenting, reaksi ini meningkatkan tekanan di dalam bintang dan menciptakan gaya yang melawan gravitasinya. Selama sumber energi bintang tersebut masih penuh, semuanya aman. Tapi kalau energinya habis, tekanan di dalam bintang menurun dan gravitasinya lah yang akan menang. Bintang seukuran matahari dapat bersinar selama 10 miliar tahun. Usia matahari sekitar 4,5 miliar tahun dan setengah dari sumber energinya telah habis terbakar. Setelah kehabisan energi, tahap kehidupan bintang yang berikutnya pun muncul. Tekanan internalnya menurun, tapi gravitasi terus menekan. Pada suatu titik, bintang tersebut bisa saja hancur akibat beratnya sendiri dan mengecil hingga ukuran intinya saja. Proses ini terjadi selama hampir 1/4 kecepatan cahaya. Kurang dari setengah detik, bintang yang besar berubah menjadi benda kecil dan padat. Peristiwa ini menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan menyebabkan lapisan atas bintang tersebut meledak. Sekarang, jumlah energi dan materi yang sangat-sangat besar terlempar berhamburan di luar angkasa. Pada saat ini, cahaya bintang tersebut meningkat jutaan bahkan miliaran kali. Kilatan cahaya inilah yang dilihat para ilmuwan dengan teleskop supernya. Tapi, cahaya dari ledakan ini tidak sampai ke planet kita hingga bertahun-tahun setelahnya. Jadi, ketika cahaya itu sampai ke bumi, sebenarnya bintang tersebut sudah lama memudar. Pada titik ini, bisa terjadi beberapa kemungkinan, tergantung pada ukuran bintangnya. Jika masanya kecil, seperti masa matahari kita, maka selama beberapa bulan, kilatan cahayanya akan menjadi semakin terang dan terang hingga mencapai puncaknya. Kemudian, energi ledakannya mulai menghilang, semakin redup, dan mendingin. Setelah beberapa tahun, suhu bintang ini akan sama dengan suhu luar angkasa, dan bintang ini akan menghilang sepenuhnya. Tapi, semakin berat bintangnya, semakin menarik kejadiannya. Bintang yang berat membakar energinya terlalu cepat dan punya umur yang lebih pendek. Bintang yang beratnya 8 kali masa matahari dapat hancur menjadi objek aneh yang jarang ditemukan di alam semesta. Bintang neutron, diameternya hanya 10-20 km dan dilapisi kerak terbuat dari logam keras setebal kira-kira 800 meter. Beratnya bisa mencapai 2 kali matahari dan bintang ini punya gaya gravitasi yang kuat. Kamu boleh saja gagah perkasa di bumi, tapi kamu tak akan bisa mengangkat satu buah jarum atau korek api sekalipun jika berada di bintang ini. Selain itu, tubuhmu akan tertekan di atas permukaan bintang ini seperti kue panekuk dan tak bisa bergerak. Tapi ada juga bintang yang beratnya puluhan kali berat matahari. Ledakan supernova sebuah bintang yang sedikitnya 40 kali lebih berat dari matahari akan menghasilkan objek paling ganjil dan misterius di alam semesta, lubang hitam. Mula-mula terjadilah sebuah ledakan super terang. Gelombang kejut menyebar membawa serta debu dan materi dari bekas bintang menjadi seperti kabut. Dan di tempat ledakan tersebut, hanya tersisa satu objek berbentuk piringan hitam kecil yang merupakan benda terberat di alam semesta. Saking beratnya, gravitasi benda ini membelokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ya, semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kalau kamu bisa mendekati salah satunya, tinggallah selama beberapa menit pada orbitnya. Saat kamu kembali ke bumi, kamu pasti tidak akan mengenali rumahmu lagi. 1 menit di lubang hitam bisa sama dengan 1 bulan, 1 tahun, atau 1 dekade di bumi, tergantung seberapa berat lubang hitam tersebut. Tapi jangan terlalu dekat, kekuatan gravitasinya sangat kuat, bahkan cahaya tidak akan bisa keluar dari sana. Ada juga lubang hitam super besar yang diketahui manusia. Lubang hitam super besar ini membentuk masanya secara perlahan, melahap bermacam-macam objek kosmik bak predator. Biasanya, lubang hitam seperti ini berada di tengah-tengah galaksi. Dan gravitasinya sangat kuat sehingga bisa mempertahankan banyak bintang di dekatnya.
Misalnya, ini adalah satu-satunya foto lubang hitam yang berada di pusat galaksi Messier 87. Cahaya oranye di sekitarnya dinamakan ufuk peristiwa yang merupakan sisa cahaya yang berasal dari objek yang ditelan lubang hitam ini. Jangan khawatir, kita semua aman kok. Lubang hitam terdekat jaraknya 1120 tahun cahaya. Tapi, supernova bisa meledak bukan saja ketika gravitasi mengalahkan kekuatan internal suatu bintang. Terkadang bisa terjadi sebaliknya. Peleburan nuklir di dalam bintang bisa memengaruhi lebih banyak materi dibanding dalam keadaan normal. Tekanan di dalam bintang meningkat dan mengalahkan gaya gravitasi yang mendesak bintang dari luar. Pada titik ini, terjadilah ledakan. Boom! Peristiwa ini tidak terjadi dengan sendirinya, dan supernova jenis ini hanya mungkin terjadi pada susunan bintang biner, yaitu dua bintang yang tampak saling mengorbit satu sama lain. Dan pada kasus ini, salah satu bintang mulai menelan semua materi dari bintang yang lainnya. Kemudian reaksi nuklir di dalamnya tidak lagi seimbang dan ledakan supernova pun terjadi. Untuk sekian lama, para ilmuwan yakin kalau ledakan seperti ini bisa terjadi pada tahun 2022. Ada sistem biner seperti ini di konstelasi Swan yang jaraknya 1800 tahun cahaya dari matahari. Cahaya nova merah yang terang benderang akan muncul. Cahaya merah seperti ini mungkin akan bisa dilihat dengan mata telanjang selama berbulan-bulan. Dan setelah ledakan dan menyatunya dua bintang, akan muncul satu bintang baru yang lebih berat dan lebih panas. Tapi, analisis data terbaru menunjukkan kesalahan perhitungan. Rupanya, peristiwa ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sekarang kita tahu kalau ledakan supernova merupakan peristiwa yang sangat berbahaya dan bisa jadi bencana jika terjadi di dekat planet kita. Bahaya terbesarnya adalah sinar gamma. Ini adalah radiasi yang berasal dari ledakan supernova. Jika sampai ke bumi, sinar ini akan memengaruhi pelindung planet kita, atmosfer. Sinar gamma merusak lapisan ozon dan membuat kita sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Jika ini terjadi, semua makhluk hidup di bumi dalam bahaya besar. Dan berita buruknya, ledakan seperti ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Betelgeuse, bintang paling terang di langit malam, sekitar 17 kali lebih besar dibanding matahari, berusia 8,5 miliar tahun. Sayangnya, bintang ini mulai kehabisan sumber energinya. Para ilmuwan memperkirakan bintang raksasa ini bisa meledak seperti supernova kapan saja dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini mungkin terjadi dalam beberapa abad mendatang atau mungkin besok. Urutan peristiwanya adalah Betelgeuse akan hancur dalam hitungan detik, kemudian akan meledak dengan sangat terang hingga terlihat seperti bulan kedua di langit malam. Kita akan bisa melihat titik terang yang baru di langit selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kemudian, cahaya ini akan meredup hingga menghilang sepenuhnya. Tapi ledakan ini tetap meninggalkan jejak. Di tempat terjadinya ledakan, akan terbentuk bintang neutron yang beratnya 1,5 kali berat matahari. Ini akan menjadi salah satu peristiwa terbesar yang bisa disaksikan umat manusia. Tapi jangan khawatir, jarak Betelgeuse sekitar 550 tahun cahaya dari bumi, jadi sinar X dan cahaya ultravioletnya tidak akan berpengaruh. Bahaya yang jauh lebih besar justru terletak pada lontaran material yang terjadi akibat ledakan supernova. Tapi, tak ada yang perlu dikhawatirkan juga, gelombang kejutnya tidak akan mencapai bumi hingga 6 juta tahun setelahnya, dan akan habis oleh angin surya. Jadi, kalau kita melihat Betelgeuse meledak hari ini, pasti akan jadi pemandangan yang luar biasa. Tapi, jika kita melihatnya hari ini, bintangnya sudah tidak ada lagi. Karena itu artinya, ledakan ini terjadi hampir 6 abad sebelumnya. Hanya saja, cahaya ledakannya yang baru bisa dilihat. Sebagian ilmuwan meyakini kalau peristiwa punahnya Ordovician Silurian yang terjadi hampir 1,5 miliar tahun lalu disebabkan oleh ledakan bintang. Akibatnya, hampir 60% vertebrata laut punah. Hanya saja ini bukan supernova, tapi hypernova. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai ledakan bintang yang 100 sampai 150 kali lebih besar dari matahari. Selain beratnya yang luar biasa, bintang tersebut berputar sangat cepat. Objek seperti ini sangatlah langka. Di galaksi kita, ada beberapa objek seperti ini dan para ilmuwan yakin kalau hypernova terjadi kira-kira sekali dalam 200 juta tahun.
Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa.
Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orphean exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada temperatur yang sangat rendah, bintang mulai bergetar, kemudian para ilmuwan bisa menggunakan getaran ini untuk mengintip ke dalam bintang. Dalam kasus bintang yang dimaksud, yang kemudian diberi nama Lucy, mereka menemukan inti karbonnya telah mengkristal. Dengan kata lain, inti karbon tersebut membentuk berlian raksasa berukuran 10 miliar triliun karat. Sejak penemuan Lucy, beberapa bintang yang mengkristal telah ditemukan, beberapa di antaranya memiliki berlian berbentuk hati sebesar planet kita.
Bintang aneh terakhir untuk hari ini bernama Vega. Bintang ini sedang terjepit. Pinggang bintang yang menggembung disebabkan oleh laju rotasi yang sangat tinggi. Vega berotasi setiap 12,5 jam sekali. Rotasi ini mendorong materi di sekeliling ekuatornya ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penggelapan gravitasi ketika materi bintang yang berada lebih jauh dari pusat bintang mengalami penurunan gravitasi yang membuatnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Jadi ketika Vega menghadap ke arah kutub bumi, bintang ini tampak bulat sempurna, tapi lingkaran gelap di sekeliling bagian tengahnya merupakan tanda yang menandakan bentuk Vega yang lonjong. Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat gak hanya ada satu, tapi dua bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang, dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain, kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet, tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai Merah juga lebih panas daripada Katai Coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya, Katai Merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, Katai Merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya, karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang. Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati Katai Merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama, temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai Katai Merah yang redup nggak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi. Planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter.
Bintang Katai Merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa corona. Lontaran massa corona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari Bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, Bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi Katai Merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar. Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang Katai Merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si Katai Merah ditambah gaya gravitasinya yang kuat membuat Jupiter membesar. Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang. Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling Katai Merah. Pemandangan yang menakutkan. Seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si Katai Merah menelan si planet. Sayangnya, Jupiter nggak punya kesempatan. Alih-alih menjadi raksasa gas, yang ada sekarang adalah bintang Katai Merah yang dikelilingi cincin gas panas. Dan kita sudah tahu seberapa buruk akhirnya.
Yang terbaik dari semua itu adalah skenario ini hanya khayalan belaka. Phew, syukurlah. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinii di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinii sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinii memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinii melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinii 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinii sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinii mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinii adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinii telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinii cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinii kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinii terdiri dari 2 bintang, Eta Carinii A dan Eta Carinii, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinii C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinii adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinii dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinii belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinii sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agendaku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom.
Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rhoques, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rhoques pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rhoques akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rhoques yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rhoques melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rhoques menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rhoques mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo. Ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara, para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rhoques jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rhoques benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rhoques telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya.
Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Saat melihat langit malam, sepertinya tidak banyak yang terjadi di atas sana dan bintang-bintang selalu berkelap-kelip di tempat yang sama. Selama ribuan tahun, para peneliti berpedoman pada gagasan bahwa cahaya di langit tidak berubah. Para pelaut memandu kapal mereka dengan menggunakan pola bintang yang tetap. Ada juga garis-garis besar rasi bintang yang kita amati saat ini, dan para astronom telah mengidentifikasinya sejak lama. Rasanya mustahil kalau suatu hari nanti kita terbangun dan tidak bisa melihat bintang lagi. Atau apakah mungkin? Sebuah tim peneliti dari Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations atau VASCO mempelajari langit untuk melihat bagaimana keadaan bintang-bintang. Para astronom mendapatkan data dari gaya Badan Antariksa Eropa dan membandingkan informasi dari 70 tahun yang lalu dengan informasi dari masa kini untuk melihat bagaimana langit berubah. Untuk mengujinya dengan benar, mereka harus menggunakan teleskop modern dan teleskop tua. Sesuatu yang sangat menarik terjadi di sana. Lebih dari 700 bintang dari peta lama hilang. Jika satu bintang lenyap, banyak teori yang bisa digunakan, tapi akan lebih sulit jika ada ratusan bintang yang lenyap pada waktu yang bersamaan. Mungkinkah datanya salah atau bintang-bintang itu terlalu redup untuk dideteksi? Tidak, mereka segera menyingkirkan opsi ini karena bintang-bintang tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari pengamatan sebelumnya. Jadi hal pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan tentang bagaimana bintang menghilang adalah bintang-bintang ini mencapai titik akhir hidupnya. Bintang yang paling masif sekalipun dan yang kita bicarakan di sini adalah bintang-bintang yang jauh lebih berat daripada matahari kita akan mengalami perubahan mendadak ketika mencapai titik akhir hidupnya yang kita sebut supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang kemudian bersinar selama berbulan-bulan dan masih terlihat bahkan dalam jarak ratusan juta tahun cahaya. Tapi itulah intinya, kita bisa melihat jejaknya tidak seperti di sini. Mungkinkah ini supernova yang gagal? Artinya mungkin salah satu dari bintang-bintang itu runtuh, tapi berubah menjadi lubang hitam dan melahap sisa-sisanya dari dalam keluar tanpa menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi belum ada yang menyebutkan adanya tanda-tanda lubang hitam yang aktif di dekat bintang-bintang tersebut. Bagaimana jika bintang-bintang menjadi kurang tampak karena debu atau gas di sekelilingnya? Ini bisa saja terjadi karena debu dan gas antar bintang memang menghalangi pandangan kita pada objek-objek yang berada jauh.
tapi tidak ada jejak konsentrasi debu atau gas yang luar biasa tinggi. Tidak ada juga yang menghancurkannya. Para peneliti pasti akan melihat jejaknya jika hal seperti itu terjadi. Ditambah lagi, bintang-bintang yang hilang itu tidak semuanya berada di area yang sama, yang berarti kemungkinan besar tidak hanya ada satu kejadian fatal yang membuat semua bintang itu menghilang. Selain itu, bintang-bintang tersebut tidak berada pada tahap yang sama dalam hidupnya, jadi tidak mungkin semua bintang itu mendekati akhir hidupnya secara kebetulan. Bintang-bintang itu tidak terlalu tua atau muda, dan levelnya berbeda-beda dalam hal ukuran dan kecerahannya. Pada saat-saat tertentu, bintang-bintang ini bahkan tampak tidak lenyap karena suatu peristiwa alam. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan peradaban lain, yang mungkin ada di suatu tempat di luar angkasa. Mungkin itulah salah satu cara untuk mencarinya. Kita bisa saja menemukan peradaban rahasia dari planet lain jika kita mengamati dengan cermat perilaku bintang-bintang, terutama yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bintang-bintang yang hilang. Dan sayangnya, saat ini yang kita miliki hanyalah teori-teori, tapi harus diakui, teori-teori itu keren. Mungkin itu hanya semacam cahaya optik yang disebabkan oleh semburan sinar gamma atau bahkan semburan radio cepat. Semburan radio cepat adalah denyut gelombang radio yang sangat kuat. Semburan ini dapat melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa ribu detik daripada yang dilakukan matahari raksasa kita dalam waktu hampir 100 tahun. Kita belum benar-benar memahami cara kerja letusan energi ini, jadi kita belum tahu apa yang bisa dilakukannya. Tapi tetap saja, ratusan bintang hilang pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Ada sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita, jadi kita mungkin akan melihat beberapa di antaranya menghilang. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Tentu saja para ilmuwan tidak yakin dengan jumlah ini karena kita tidak bisa melihat semua bintang Bima Sakti dari bumi. Ada yang terlalu redup, ada yang terlalu jauh, atau bahkan tersembunyi oleh debu dan gas. Tapi mereka mengasumsikan jumlah tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan kemungkinan massa Bima Sakti. Dari miliaran bintang, ada sekitar 9.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi, kamu butuh teleskop yang bagus yang akan memperlihatkan bintang-bintang lebih redup yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak bintang yang kita lihat di langit malam mungkin sudah tidak hidup lagi. Bintang adalah bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya dan panas melalui peleburan nuklir di dalam intinya. Tapi bintang juga memiliki umur yang terbatas dan pada akhirnya bintang akan kehabisan bahan bakar dan berhenti bersinar. Ketika sebuah bintang mati, dia akan menjadi katai putih, bintang neutron atau lubang hitam, tergantung ukurannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian bintang yang kita lihat di langit malam sudah terlalu tua untuk bisa bersinar. Artinya, bintang-bintang itu mungkin sudah memudar, tapi kita masih bisa melihat cahayanya karena butuh waktu yang lama untuk sampai ke kita. Sebenarnya kita mungkin sedang melihat masa lalu ketika kita menatap bintang-bintang. Perhatikan semua bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang itu berada pada jarak 4.000 tahun cahaya dari kita. Artinya yang kita lihat adalah bintang-bintang yang muncul 4.000 tahun yang lalu. Sebagian besar bintang yang kita kenal berada di dalam galaksi yang merupakan kumpulan bintang, gas dan debu yang sangat besar dan disatukan oleh gravitasi. Tapi ada juga area kosong yang luas di antara galaksi-galaksi dan pertanyaannya adalah, mungkinkah di area tersebut terdapat bintang? Tampaknya area-area ini tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gas dan debu serta materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada objek lain. Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa bintang yang terisolasi di area ruang angkasa ini. Bintang-bintang itu tidak terbentuk di sana, melainkan ada di sana secara tidak sengaja, yang berarti bintang itu mungkin terlontar dari galaksinya karena gaya gravitasi atau tabrakan dengan objek lain. Mungkin ada lebih banyak bintang-bintang seperti ini daripada yang kita sadari, tapi terlalu redup untuk bisa dilihat dari bumi.
Bintang sebenarnya tidak berkelap-kelip, hanya saja kita yang melihatnya seperti itu dari bumi. Kelihatannya bintang berkelap-kelip karena atmosfer planet kita yang bergejolak. Cahaya dari sebuah bintang harus melewati banyak lapisan atmosfer, tidak semua lapisan itu sama rapatnya, sehingga menyebabkan cahaya dibelokkan, berubah warna dan intensitasnya. Ada satu bintang bernama Sirius yang terkadang berkelap-kelip, berkilau, dan berkedip-kedip, sehingga sebagian orang bahkan cenderung melaporkannya sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Itu karena Sirius sangat terang dan seringkali berada rendah di cakrawala, yang berarti lebih banyak mengalami efek khusus dari atmosfer bumi. Ketika berada di luar angkasa, para astronom dan astronot yang mengamati bintang-bintang dari sana tidak melihatnya berkelap-kelip. Hei, kamu mau dengar sesuatu yang keren? Aku, kamu, teman-temanmu, dan seluruh umat manusia, kita semua terbuat dari debu bintang loh. Unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia dan semua kehidupan di bumi terbentuk di dalam bintang. Unsur-unsur penyusun kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan oksigen terbentuk di dalam bintang dan akhirnya dilepaskan ke ruang angkasa ketika bintang-bintang itu mati. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bagian dari bintang-bintang baru, planet-planet, dan akhirnya kehidupan di bumi. Zat besi dalam darah kita tercipta di dalam inti supernova, yakni ledakan masif yang terjadi ketika bintang memudar. Bahkan katanya, kalsium dalam gigi dan tulang kita kemungkinan besar berasal dari ledakan bintang. Oksigen di paru-paru kita juga terbentuk di dalam inti bintang masif sebelum dilepaskan ke ruang angkasa melalui supernova. Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kastil langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri, gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan, adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya, yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. "Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia."
Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan. Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar. Ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram. Datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Cetus menjadi batu. Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul. Al-Ghul adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Al-Ghul sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kasta langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa.
Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi empat besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi empat besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama. Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini, kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira, bintang pusat dari Cetus adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Cetus tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang nggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku.